Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurnisa Sulaiman, NIM 13142259, kelas 4C Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum administrasi pembangunan. Materi 1. Pengertian hukum administrasi pembangunan. 2. Ruang lingkup hukum administrasi pembangunan. 3. Ciri-ciri hukum administrasi pembangunan. 4. Pendekatan dalam administrasi pembangunan. 5. Reformasi birokrasi dalam perspektif hukum administrasi pembangunan. 6. Kebijaksanaan publik dalam administrasi pembangunan. Pengertian hukum administrasi pembangunan. Menurut Prof. Bintoro, hukum administrasi pembangunan adalah hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan nasional, untuk merealisasi pertumbuhan yang lebih baik atau modernisasi, dan hukum yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar berkemampuan mendukung proses pembangunan. Ruang lingkup hukum administrasi pembangunan. Hukum administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan peranata-peranata sosial politik dan ekonominya agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Corel Brian Los Giwet menyatakan pembangunan mencangkup 1. Kapasitas, 2. Keadilan, 3. Penumbuhan kuasa dan wewenang, 4. Kelangsungan yang tertunjang, 5. Saling ketergantungan. Ciri-ciri hukum administrasi pembangunan. Menurut Prof. Bintoro, administrasi pembangunan memiliki 2 ciri utama, yaitu 1. Berorientasi pada perubahan ke arah yang dianggap lebih baik untuk mendukung dan mendorong proses perubahan dalam berbagai bidang dalam rangka pembangunan yang direncanakan. 2. Berorientasi pada perbaikan dan penyempurnaan administrasi untuk menampung pembangunan diarahkan agar sistem administrasi berkemampuan menampung pembangunan. Perbaikan administrasi mempunyai efek manipulatif terhadap perubahan bidang lainnya, dan pembangunan bidang lain memberi pengaruh terhadap pembangunan administrasi. Pendekatan dalam administrasi pembangunan. Pembangunan suatu bangsa yang jumlah pendukungnya besar dan wilayahnya luas pada dasarnya dilakukan melalui 3 pendekatan, yakni pembangunan makro, sektoral, dan regional. Pembangunan makro mencakup sasaran-sasaran dan upaya-upaya pada lingkup nasional yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional. Aspek-aspek dalam administrasi pembangunan. 1. Regionalisasi atau perwilayahan. 2. Ruang akan tercermin dalam penataan ruang. Reformasi birokrasi dalam perspektif hukum administrasi pembangunan. Dalam segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Terlebih lagi, birokrasi pemerintah Indonesia telah memberitakan sumbangsi yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan atau disebut KKN. Kebijaksanaan publik dalam administrasi pembangunan. Kebijaksanaan publik atau public policy merupakan bidang kajian yang berkembang pasal pada daswastara. Bidang kajian ini yang oleh banyak ahli dipandang sebagai suatu subdisiplin atau subfield menjadi bidang kajian ilmu administrasi dan ilmu politik. Kebijaksanaan publik. Ada 1. Pendekatan dalam kebijaksanaan publik. 2. Kebijaksanaan publik dan pembangunan. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.